Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa membaca Ratibul Haddad. Kemudian juga kita sambung dengan pembacaan kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kita masih bahas tentang keutamaan istighfar. Saya lanjutkan. Wa bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulun narul khatabal yabis. Al-istighfar ya'kulu dzunuba. Istighfar itu memakan dosa-dosa. Jadi kalau kita punya dosa, kita istighfar. Dosa kita itu dimakan sama istighfar. Seperti apa? Kama ta'kulun narul khatabal yabis. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering, membakar kayu apa? Kayu bakar, coba. Kayu kering dibakar, kayak apa? Yaitu perumpamaan Nabi memberikan kepada kita kalau kita istighfar. Jadi kalau kita baca istighfar, dosa kita itu dimakan sama istighfar kita, hilang bahasanya gitu. Ya, makanya banyak-banyak baca istighfar. Kemarin saya udah jelasin tentang bagaimana keutamaan istighfar. Ya, bagaimana keutamaan istighfar. Apa itu istighfar? Ucap astagfirullahalazim. Ya, apalagi sekarang nih banyak. Waduh, nggak ada orang yang nggak punya hajat. Siapa yang nggak punya hajat? Nggak ada. Semua orang punya hajat, punya keinginan. Dan tiap orang keinginannya berbeda-beda. Ya, kemarin kita saya udah jelasin. Ada tukang roti pengen ketemu ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, saking kepengennya dibaca terus istighfar, sampai Imam Ahmad tahu-tahu digerakin sama Allah, ya, ke negeri, ke tempat tuh orang tukang roti ada. Tuh coba, Imam Ahmad kemarin pengen numpang tidur karena dia musafir, gak ada yang kenal sama dia, diusir sama merbot. Gak boleh. Dilihat sama tukang roti, dipanggil, suruh tidur di situ. Diperhatiin tukang roti. Masya Allah, nih orang tukang roti beda nih. Kenapa? Dia nggak ngomong seperlunya. Kalau ditanya dia jawab. Kalau pas dia lagi ngalurin roti, dia baca istighfar. Mecahin telur, baca istighfar. Ngasih garam, baca istighfar. Istighfar terus. Sampai Imam Ahmad nanya, ya, ini Anda sudah melakukan ini berapa lama? Sudah lama. Ditanya apa hajat yang belum hajat Anda yang belum dipenuhi oleh Allah? Semua hajat saya udah dipenuhi, cuma satu. Saya pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, datang langsung didatangin sama Allah Imam Ahmad bin Hambal. Dia nggak punya kenalan di kota itu, tahu-tahu disuruh datang aja ke situ sama Allah. Masya Allah, ya, hebatnya istighfar. Kayak banyak-banyak istighfar, ya, benar. Itu kalau, Masya Allah, kalau kita udah biasa istighfar, nanti mulut kita itu udah, kalau nggak ngucap istighfar nggak enak. Astagfirullahaladzim. Ya, biasain. Jangan dibiasain dengan kata-kata yang nggak baik. Ya, nanti kebiasaan. Begitu pas mau sakaratul maut yang diucapin kata-kata yang nggak baik itu. Ya, iya, ada orang mau sakaratul maut karena kebiasaan ngucapnya kasar. Wah, keluar tuh kata-kata kasarnya. Makanya kita biasain ucapan kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang
Bagus. Istighfar nanti ya. Nah nih dengerin. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini salah satu ulama Indonesia yang mendunia. Ini yang kita baca salah satu kitab karangan beliau. Ya. Arba'in ya, An-Nawawi juga ada. Ya. Terus ini ada terjemahan kitab Tanqihul Qaul. Ini beliau orang mana? Orang Banten. Ya. Nah, sekarang jadi nama jalan nih. Jalan Cacing dirubah tuh jadi Jalan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini beliau. Ini pesantren tradisional, pesantren modern itu banyak membaca kitab-kitab beliau. Ya, itu bacaan wajib, kitab-kitab beliau itu bacaan wajib. Nah, beliau ini punya guru, namanya Ibnu Malik. Siapa Ibnu Malik? Itu pengarang kitab Alfiyah. Ya, jadi kaidah bahasa Arab diringkas jadi 1000 bait, makanya namanya Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Kalau penjelasannya itu ada Sarah Ibnu Akil. Itu kalau Anda bisa itu, wah bahasa Arab Anda jago. Ya, tahu kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, ya. Itu kaidah-kaidah amsilatut tasrif. Jadi bahasa Arab ada kaidah-kaidahnya, nggak sembarangan. Bahkan salah satu bahasa yang gramatikalnya itu hebat itu bahasa Arab. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa Quran nggak diturunkan dalam bahasa Indonesia? Tadi karena Indonesia itu ketika Quran turun belum berkembang terus sekarang bahasanya, tapi bahasa Arab, Bu. Ya. Kadang-kadang satu kata ketika dulu diterjemahin sama orang dulu seperti itu, tapi kemudian di dunia modern bisa diketahui oh ternyata lebih luas lagi maknanya. Tuh, hebatnya kata dalam bahasa Arab seperti itu. Makanya Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang bilang Arab-Araban? Memang bukan masalah Arab-Araban. Kita harus tahu bahasa Arab. Salat kita pakai bahasa Arab. Emang salat pakai bahasa Sunda? Aduh Gusti Allah nung ageng. Allahu Akbar. Bahasa apa itu? Arab. Makanya kalau orang Islam nggak ngerti bahasa Arab, bahasanya kalau kata anak sekarang culun lu. Kenapa? Udah tiap hari kita berbahasa Arab, sholat, ya kan? Al-Fatihah bahasa Arab. Emang bahasa apa itu? Bahasa Arab kita baca Al-Fatihah 17 rakaat 17 kali sehari semalam. Bahasa Arab itu. Dan Rasulullah diturunkan bangsa Arab. Ya, bangsa Arab yang berbahasa Arab. Makanya Nabiul Ummi. Lah emang ada bangsa Arab yang gak berbahasa Arab? Banyak sekarang orang Arab, dia bahkan gak ngerti kaidah bahasa Arab. Pakai bahasanya bahasa Inggris. Begitu pas pakai bahasa Arab, au. Tapi Nabi disebut sebagai Nabiul Ummi. Apa itu Nabiul Ummi? Dulu orang menerjemahkan, ada yang bilang Nabiul Ummi itu Nabi yang buta huruf. Bukan. Ada penerjemahan sekarang itu yang lebih luas lagi, Nabiul Ummi itu native speaker. Artinya apa? Dia orang Arab berbahasa Arab. Duh, kok bisa? Iya, ada orang Indonesia nggak berbahasa Indonesia. Di rumahnya dia pakai bahasa Inggris. Begitu ditanya pakai bahasa Indonesia, nggak paham. Tuh, itu orang Indonesia yang tidak berbahasa Indonesia. Nah, Nabi itu orang Arab yang berbahasa Arab. Makanya disebut Nabiul Ummi. Tuh, ya. Itu salah satu sekarang jadi penafsirannya gitu. Nah, itu nanti ada belajar lah. Nanti ada pelajari lagi. Ya. Jadi berkembang dulu sama ketika ulama-ulama dulu menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya.
Khalaqal insana min alaq. Dulu orang menerjemahkan menciptakan manusia dari segumpal darah. Ternyata janin yang ada di dalam rahim itu bukan hanya segumpal darah. Di sana nanti ada cikal bakal tulang, cikal bakal rambut, bukan hanya segumpal darah. Makanya alaq itu diterjemahkan bukan segumpal darah kalau dalam penafsiran sekarang. Kenapa? Diterjemahkannya alaq itu nempel. Loh kok nempel? Iya, karena janin nempel dengan uterusnya, dengan tali pusar. Nempel, dia nempel di mana? Di rahim. Ya, makanya ada yang nempel di atas, ada yang nempel di bawah, ada yang nempel di tengah. Kalau tali rahimnya itu kebangetan panjang, kelilit bayinya, gitu. Karena dia nempelnya, gitu. Ya. Jadi khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari yang menempel, dari dia nempel di rahim. Gitu, ya. Ternyata itu kajian pengetahuan modern menjelaskan seperti itu. Oh, berarti bukan salah Qur'annya. Pemahaman manusianya yang berkembang. Ya. Tuh, ya. Jadi seperti itu. Dulu orang nggak percaya kalau dibilang ada ya bahrainil yaltafiyan, dua lautan yang bertemu. Sekarang orang bisa lihat ada lautan yang warnanya tawar airnya, ada yang lautan warnanya asin, ketemu. Ada. Ya, itu sudah dijelaskan sebelum orang tahu. Allah udah ngejelasin. Ada gunung yang warnanya merah, Allah udah ngejelasin. Sekarang ada gunung yang dilihat pakai Google Map warnanya merah. Ya, ada yang di dataran Cina, ada yang itu. Itulah Allah udah, makanya i'jazul Quran, kemujizatan Quran nggak ada yang bisa bantah. Ya, nggak ada yang bisa bantah. Orang yang ngebantah Quran nyungsep, hina hidupnya. Ada orang yang ngehina Nabi, ngehina Quran, matinya nauzubillah ya bisuul khatimah. Ya, kenapa? Tadi ya karena modal kita itu iman, Islam, ihsan. Kalau kamu jadi orang Islam nggak ngerjain rukun Islam, belum jadi orang Islam, ya kan? Kalau kamu nggak orang Islam, nggak beriman, nggak percaya dengan tadi 6 rukun iman, nggak punya iman, ngaku doang Islam. Kapan? Ketika mau nikah, ya suruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, karena mau nikah. Habis itu lupa, ya. Dia nggak percaya sama Allah, dia nggak percaya sama malaikat Allah, dia nggak percaya sama kitab-kitab Allah, dia nggak percaya sama rasul-rasul Allah, dia nggak percaya sama hari kiamat, dia nggak percaya sama qadar Allah, nggak punya iman. Ya, makanya Islam iman, baru kemudian ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annahum tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Apa? Ihsan itu kita menyembah Allah seakan-akan Allah tuh ngeliatin kita, ngawasin kayak ada CCTV gitu. Coba kalau kamu di ruangan ada CCTV, pojokan sana CCTV, pojokan sana CCTV, sini CCTV, sini CCTV, taruh tengah-tengah kotak amal, nggak hilang. Ya walaupun kadang-kadang hilang juga, nekat. Iya bener, ada udah taruh CCTV, maling malah ngeliatin, masuk TV. Puasa kan, kalau puasa orang banyak pada beramal loh, ya masuk TV ketangkap malingnya kagak, cuma CCTV doang. Ya salah, CCTV mah teknologi untuk pengawasan, yang ngawasi tetap manusia, yang nindak tetap manusia, ya. Makanya syaratnya itu iman, aman. Kalau orang punya iman, aman dimanapun berada. Kalau dia punya iman, nggak mungkin dia ganti sendal yang jelek jadi cakep ketika ke masjid. Berangkat dari rumah bawa sendal swallow, yang satu yang satu warna hijau, yang satu warna biru. Pulang bawa sendal kerpil, mana baru, ya sendal ustadz yang dibawa. Wah Allah, pura-pura, aduh. Saya lupa, perasaan ini sendal saya lagi lebaran. Lebaran kapan? Tahun besok. Ya Allah. Dah. Tuh. Jadi kalau kita banyak dosa,
banyak istighfar, karena istighfar akan memakan segala dosa kita seperti kayu kering dibakar sama api. Masya Allah, ya. Wabihi qala, hadis yang ke-9 nih. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Orang yang banyak membaca istighfar tajlibur rizqa, dapat narik rezeki. Tuh. Kalau dibilang rezeki apa bahasanya? Pengertiannya. Rezeki itu punya cuan, bukan. Hepeng. Cuan, ya. Bukan, rezeki itu bukan cuma duit. Duit itu sebagian kecil dari rezeki. Rezeki kita itu luas. Anda dikasih sehat, itu rezeki. Coba berapa banyak orang yang harus membayar kesehatan ketika dia masuk ke rumah sakit. Biar bisa kentut doang bayar 5 juta. Kentut, lalu lagi ngaji kentut. Ya, lagi baca ratib kan tutut. Wah, sehat. Ya. Orang biar bisa kentut bayar 5 juta ke rumah sakit. Orang bisa operasi nih. Kalau dia mau minum, mau makan ditanya dulu, udah kentut, Pak? Kentut yang ditanya. Makanya kentut mahal. Jangan sembarangan. Tuh, rezeki. Kita masih bisa kentut, rezeki sama Allah dikasih. Ya. Berapa banyak orang yang gak bisa kentut ke rumah sakit. Pak, masuk ke UGD. Kenapa, Pak? 3 hari gak kentut-kentut. Ya Allah, kayak apa di dalam begitu kentut? Satu rumah sakit pada mabok. Chernobyl meledak ini katanya ya, bocor. Reaktor nuklirnya bocor. Aduh, Masya Allah. Rizki. Kita punya sehat dikasih rizki sama Allah. Kita panjang umur sekarang masih bisa hidup, itu rizki. Berapa banyak orang, saya bilang tadi, semalam kucing saya meninggal, menelpon ke saya, HP saya lagi mati listrik kan, lowbat lagi dicas, nggak tahu sama sekali saya. Tahu-tahu pas mau subuh buka HP, ya innalillahi, ya meninggal, kita nggak tahu. Makanya kita sekarang dikasih rezeki sama Allah, panjang umur, masih punya kesempatan untuk sholat, masih punya kesempatan untuk ngaji, masih punya kesempatan main game. Wow, itu yang penting, Pak. Salah. Kalau main game jangan lama-lama. Sehari semalam cukup main game 15 menit. Ini mah sehari semalam main game 27 jam. Sehari semalam jam berapa? 24, 27 jam. Apalagi sekarang lagi pembelajaran online lagi. Aduh, udah. Ya. Main gamenya. Aduh, cari game yang mendidik. Kalau bisa jangan main. Kamu bikin game. Berarti jadi programmer. Ya, coding. Iya, sekarang gitu. Jangan cuman kita mau diperalat. Kita pergunakan alat. Teknologi itu Anda harus gitu, ke depan gitu. Ya. Dulu nih dengerin nih. Dulu ada perusahaan telepon dari Finlandia. Namanya Nokia. Ya walaupun saya tahu kalau Nokia itu biasanya orang Betawi. Nokia gitu kan, orang Betawi. Nah, dulu pakai apa dia? Enggak, basic aplikasinya itu bukan pakai Android. Ketika Android muncul, dia bilang, apaan sih Androidan? Akhirnya kalah dia sekarang sama itu dari Finlandia, kalah sama HP-HP yang berasal dari Korea. Samsung. Ya kan? Kalah sekarang coba semuanya. Korea merajalela, Cina merajalela, HP-nya macam-macam mereknya. Ada siang-siang maling seng. Ya. Malam-malam ketahuan, ya. Iya, Jepang. Ya. Sekarang semuanya apa aplikasinya Android. Kenapa Android? Karena open source. Open source itu apa? Siapa aja bisa mengembangkan, dikembangin bisa. Karena softwarenya terbuka. Kalau dulu tertutup. Palem. Saya punya masih di rumah PDA. Pakai Windows.
Ya, aplikasi kalau sekarang mau udah semuanya ada. Coba di HP apa yang nggak ada coba saya tanya. Radio ada. Bahkan ada aplikasinya lagi radio sekarang mau di Android. Cari Google Play Store ada tuh aplikasi radio macam-macam ada. Ya, foto. Zaman saya yang namanya foto, saya sampai sekarang masih saya simpan tuh foto zaman dulu yang pakai film. Asal moto pas giliran terakhir, cekrek, ya mana udah pada kumpul, filmnya habis. Oh sekarang mah kagak ada film habis, memorinya dulu saya ingat saya masih punya tuh flash disk 128 megabyte. Sekarang bukan megabyte, gigabyte. HP aja 128 gigabyte sekarang. Ya dulu masih mega. Mega itu berapa? Ya. Jadi kelipatannya itu K itu kilo itu 1000 03 pertama 1000 naik lagi 1 juta naik lagi 1 miliar. Makanya dulu kilo ya mega kemudian giga kemudian tera. Sekarang kalau udah tera itu udah berapa karakter yang bisa disimpan ya. Tuh itu kemajuan teknologi. Nanti kemungkinan saya kemarin buka-buka itu ada yang ngirimin film Doraemon tahun 97 saya nikah tuh tahun 97 saya nikah. Doraemon tahun 97 apa dia bilang, kata si Nobita dikasih tahu sama temennya ya, sama si Giant sama satu lagi tuh temennya, kata dia apa, nanti Nobita di masa yang akan datang kita belajar nggak perlu ke sekolah, nanti dikasih TV kecil sehingga kita bisa belajar dari mana-mana. Ada yang belajar dari taman, ada yang belajar dari rumah, ada yang belajar lagi main, sambil makan. Ditanya sama Nabi itu kapan terjadinya? 10-20 tahun yang akan datang, itu 97. Sekarang tahun 2022, benar. Ya, sekarang kamu belajar pakai HP, Zoom pakai HP. Ayo Pak, matiin dah kameranya. Geser, main game. Selesai main game, tahu udah terakhir foto. Aktifin kameranya, mau dipoto screenshot, foto. Iya. Kejadian nggak? Kejadian sekarang orang belajar cukup pakai televisi kecil kata si temannya Doraemon tuh. Ya kata si Giant. Sama siapa lagi? Ya. Belajar Suneo. Orang kaya. Ya, Suneo kan orang kaya. Ya. Dia bilang gitu, belajar nanti kita pakai TV kecil. Benar kejadian sekarang pakai TV kecil. Tahun 2013 itu Cambridge University udah bilang bahwa nanti tahun 2020 pembelajaran via online. Bener. Tahun 2020 kita belajar online. Saya jadi guru yang dihadapin laptop, kalau enggak ini. Anak-anak bagaimana pelajarannya? Iya, Bapak di sini ya. Anaknya apa? Enggak ada yang nanya, Pak. Anak kenapa buru-buru mau main game? Wah, kejeda nih main game nih ya, kejeda dah ya. Online dulu. Ya. Tuh, seperti itu. Jadi kalau kita mau perbanyak narik rezeki, banyak baca istighfar. Kasratul istighfar. Nih buat orang tua kita yang lagi susah, lagi susah, suruh banyak-banyak istighfar. Teman kasih tahu yang bener. Bu, ibu nggak punya duit, istighfar bu. Loh, ini bocah. Jangan begitu nasihatinnya. Istighfar bu. Kata Pak Jenul itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak baca istighfar. Nanti kalau kita ikhlas baca istighfar, Allah ngasih rezeki kita. Ya. Itu banyak kejadiannya tuh. Saya sering ngalamin kayak gitu. Ya. Sering ngalamin. Gak punya duit atau istighfar, ada yang ngasih duit. Bayangin, ada yang ngasih duit, saya nggak minta, ada yang ngasih duit. Ya. Lagi, apalagi kalau bulan puasa. Itu bulan puasa manjur bener. Astagfirullahaladzim ya. Banyak astagfirullahaladzim. Itu narik rezeki bener-bener. Ya. Kamu nggak punya duit, tapi duitnya jangan dipakai buat macam-macam. Buat sekolah,
Ya saya nggak punya duit nih buat beli HP. Kenapa? HP saya banting gara-gara main PUBG kalah. Jangan. Ya, gara-gara main ya Mobile Legend. Kesel banget saya sama saya klub. Kalah mulu katanya. Jangan. Ya Allah, saya pengen punya HP yang canggih. Tujuannya buat apa? Buat belajar. Kalau udah canggih, cepet. Kalau udah cepet, enak belajarnya. Bisa ngambil informasi dari sono, dari sini. Itu. Ya. Minta sama Allah, jangan minta sama orang tua dulu. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ntar nanti kegerak hati orang tua. Tahu bapaknya dapat duit, ya ketiban duit. Anak kerjanya di peruri, duitnya baru dicetak, rubuh. Pernah bapaknya ketiban duit. Diberitain bapak lo ketiban duit di mana? Peruri. Waduh, ya bukan. Ada aja jalannya, ya. Gak iya kan? Ketiban duit, ketiban duren, mau ketiban duren. Saya pernah ngalamin ketiban duren, lagi jalan ketiban duren, lagi jalan, untungnya gak kena kepala. Saya pernah kemah ke suatu gunung di Kerawang, ada gunung, ya Gunung Sanggabuana. Pas pulang dari naik gunung, jalan raya. Nah sepanjang jalan raya itu banyak kebun duren. Mulut saya jalan tuh, ketiban duren, wah untungnya kena kepala, kena tangannya doang, wah begitu jatuh. Pak pecah kan, wah ini benar-benar ketiban duren saya bilang, langsung dimakan. Ya, duren ada di jalanan, alhamdulillah ketiban duren. Iya, untungnya nggak pala lu. Kalau pala lu, gue tertanyain sama emak lu, bapak lu gitu kan. Tangan untungnya, struk, benar-benar ketiban duren. Masya Allah, ya. Sama. Kadang-kadang gini, kita kadang-kadang didengerin, kita nggak percaya sama Allah, makanya imannya kemana? Yang ngasih kamu baju bukan orang tua, Allah. Orang tua walaupun punya duit belum tentu kalau nggak digerakin sama Allah beliin baju. Ngapain beli baju? Ya, mendingan beli yang lain tuh. Tapi kalau udah Allah gerakin, sep, beli baju, punya baju baru, ya. Buat besok acara anak remaja Irlam punya seragam baru. Minta mamanya nggak dikasih-kasih, nggak punya duit, tahu-tahu ada kamu udah minta, wah ini buat pengajian, tergerak hati orang tua kamu nggak punya duit, dibelain, dibeliin. Nah itu rezeki. Ya, rizki. Kamu punya pakaian, rizki bukan hanya duit. Kamu punya pakaian, bisa minum. Jangan dibilang minum itu bukan rezeki, rezeki. Makan sama. Berapa banyak orang yang nggak bisa minum, sama nggak bisa makan. Orang kaya makan nggak bisa dia. Mau makan kayak kita nih, makan bala-bala. Aduh saya nggak bisa pak makan bala-bala. Kenapa? Kalau saya makan bala-bala darah saya naik. Ya, apanya? Kadar gulanya pak. Nggak enak. Jadi orang kaya nggak nikmati hidup. Pulang pergi ke Singapura. Orang-orang ke Singapura liburan, dia berobat. Nyampe di Singapura ngejentang aja, aduh, nahanin sakit tuh. Lah kalau kita yang namanya ke Singapura belanja, ya, cari jam yang harganya 15.000, ya kan? Iya kan orang Indonesia mah paling hebat, ya, cari yang murah tapi berkualitas, nggak ada. Murah berkualitas nggak ada. Murah berkualitas nggak ada. Yang ada mahal berkualitas. Orang Indonesia tuh paling hebat, pengen cari yang murah berkualitas, makanya banyak KW-KW. Gue jam gue dong, ya, buatan Swiss. KW berapa? KW berapa? KW 15, ya maksudnya 15 hari rusak, ya. Orang Indonesia gitu, ya. Jadi kembali, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Orang yang banyak istighfar itu bisa narik rezeki, ya. Kayak ada magnetnya. Astagfirullahaladzim. Wah, melihat di jalanan ada motor kan, motornya custom nih, ya, kayak Harley Davidson, nggak kuat beli. Harley Davidson harganya berapa ya? Ratusan juta. Yang custom aja ada yang bawahan, nolnya hilang 2. Ono 150 juta, ini 15 juta. Cakep kan?
Tapi nggak mampu beli, pegang motornya saya baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata yang punya motor, lu mau nyolong, astagfirullahaladzim aja. Bukan ya, saya lagi baca istighfar nih bang, biar saya punya motor kayak gini, astagfirullahaladzim. Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Narik rezeki, itu tar motor siapa tahu jadi dibeli sama kamu. Ya kan kita nggak tahu uangnya dari mana, Allah yang ngasih. Ya tuh, dengan perantara banyak perantaranya, ya. Makanya jangan dengerin, jangan ngatur Allah. Ya Allah, belilah kepada saya pulsa. Ditanya temennya, sejak kapan Tuhan jualan pulsa? Mintanya jangan begitu, ya. Tuhan dibilang jual pulsa, bukan. Mintanya betul. Nanti perantaranya ada. Anda minta diberikan pulsa, Allah ngegerakin orang lain ngasih ke Anda. Tahu-tahu ada orang ngirim SMS. Selamat, Anda mendapatkan pulsa 200.000. Ya sebanyak 200.000 pulsanya. Wah dibuka, woi bener. Nggak taunya di bawahnya maaf salah kirim, bayar dong 200.000. Ternyata orang salah kirim, rezeki juga itu. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah ada, cuman nggak bilang kan ya. Iya, saya pernah. Saya bilang kok internet saya nggak mati-mati nih, masih aja kuotanya. Ternyata dari Kemdikbud dapat buat belajar. Lumayan 32 giga nih. Oh kan. YouTube agak habis. Biasanya saya YouTube 2 kali buka habis tuh. Beli pulsanya ketengan 500 megabyte ya. Udah main enggak habis-habis ternyata dari ya itu rezeki. Ya. Rezeki mungkin ya. Nah, oke. Lanjut, ini hadis yang terakhir di bab ini, di bab tentang keutamaan istighfar. Wa bi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfari, perbanyaklah istighfar. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghamamin wa hammin wa farajin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, paman aksara minhu, orang yang banyak istighfar, ja'alallahu min kulli ghammin, Allah akan menjadikan padanya dari setiap kesedihan. Dia punya kesedihan, nggak bisa move on, ditinggal pacar. Ditanya, lu punya pacar? Enggak. Lah itu kan bilang tinggal pacar, kagak move on. Bukan. Ternyata bertepuk sebelah tangan. Yang lebih bahaya bertepuk sebelah pipi. Pok ya. Habis kalau demen sama orang tabok. Ya, bertepuk sebelah pipi namanya. Allah setiap kesedihan, wahamin, kesusahan, wa farajin. Itu apa? Jalan keluar. Jadi kalau kita sedih, kita nggak bisa move on, kita susah, Allah ngasih jalan keluar. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak dia sangka-sangka. Jadi kayak ya kepengen ini, ya Allah banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Di hatinya kepengen, aduh ya Allah pengen saya ya misalnya pengen yang baik-baik, saya pengen punya Quran seperti ini, saya pengen ini niatnya baik. Tahu-tahu Allah ngasih, ya ada orang yang ngasih, nih, wah ya Allah alhamdulillah, ya itu banyak kisahnya, kejadian nyata banyak, ya bukti-buktinya benar. Makanya nih dengerin, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ini ngebahas hadis yang orang anggap sepele, ya, oh itu mah hadis doib, kan walaupun hadis doib kita nggak tahu apakah dia benar atau tidak. Yang menilai doib dan tidak itu kan manusia, bukan Rasul. Jadi gini, ini kalau hadis tuh, kalau misalnya perkataan Nabi ngucapin sabda nih, saya misalnya sekarang ngejelasin si A itu adalah ini yang ngedengerin banyak. Di antara yang dengerin bilang ke orang lain yang nggak ngedengerin di sini, tadi Ustaz Jainuddin ngomong si A ini. Yang ngomong misalnya orang yang nggak pernah bohong, bener, maka orang percaya nggak?
percaya. Nah, hadis yang seperti itu nanti hadisnya derajatnya beda karena yang bawa orangnya benar. Tapi ini ada orang nyampai dia datang juga nih. Tapi yang nyampai sering main game di gangan. Neng nono malah teriak-teriak, "Woi! Woi!" Ya. Dia bilang, ngajinya jarang. Ya, kadang-kadang aja, kadang-kadang terbit, kadang-kadang enggak, ya. Ngajinya pakai tempo ada, tempo kagak, ya. Nah, tahu-tahu dia bilang, Ustaz Jirul pernah ngomong adalah ini. Orang yang lo aja gak pernah ngaji, gak percaya. Nah, hadis yang kayak gitu yang bisa jadi doib. Tapi kabarnya bener gak? Bisa jadi benar, ya. Nah, itu makanya Syekh Nawawi ini banyak orang bilang hadis-hadisnya doib. Silahkan dinilai secara kesahihannya doib, tapi li fadhailil a'mal, untuk keutamaan-keutamaan kita berbuat, ya. Dia menjelaskan, bahkan banyak ilmu yang kita dapat. Di antaranya ini, ya. Nih, kalau kita mau tarik rezeki, mau dapat banyak rezeki, banyakin istighfar. Ini hadisnya. Ya, ada sandarannya. Ya. Jadi kasratul istighfar tajlibur rizq. Perbanyak istighfar itu akan menarik rezeki. Nah, ini jarang kadang-kadang hadis seperti ini dibahas, ya. Nah, ini jadi kita sudah bahas kalau kita mau dapat, ya, jalan keluar dari kesusahan dan kesedihan dan mau dapat rezeki min haitsu la yahtasib, banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya. Makanya sambil berdendang nggak apa-apa, ya. Karena orang-orang dulu gitu. Saya bilang tadi gurunya Syekh Nawawi itu Ibnu Malik, ya, yang ngarang kitab Alfiyah. Itu kitab Alfiyah didendangin. Kenapa? Sama ketika kita bersolawat, kita baca Simduduror, kita dendangkan solawatnya diiringi dengan hadrah, ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, dung itu, ya. Ada nilai seninya. Kenapa? Karena dengan seni hidup indah. Kalau nggak ada seni, datar-datar aja, nggak indah, ya. Makanya ulama dulu gitu, bagaimana nih supaya orang ingat, dimasukin unsur seninya. Ada dendangannya, ya. Santri-santri di itu pada menghafal itu gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ada yang pakai rebana. Ahmadu Rabbillah khairu maliki musolliyan ala nabil Mustafa. Kayak kemarin Aqidatul Awam, ya. Aqidatul Awam dipakai, diiringin. Saya baca Aqidatul Awam tuh waktu saya umur SD. Udah baca saya Aqidatul Awam. Makanya saya separuh apal. Kalau ada orang mulain, saya kesononya apal. Ya karena SD saya udah baca itu. Termasuk Tanqihul Qaul. Kitab ini saya baca, saya khatamkan itu dari guru saya pertama, ya, Al-Maghfurah Kiai Haji Maktub Anwar. Itu di kelas 6 SD. Ya, Tanqihul Qaul, Sulamut Taufik, Tijan Darori. Saya bacanya itu SD. Makanya begitu masuk pesantren, hampir sebagian kitab-kitab yang saya baca udah saya hafal, ya. Karena dibiasain. Nah, ini makanya ada bersyukur nih. Ngaji walaupun tiap minggu, kadang-kadang ada dibaca kitab Aqidatul Awam, dibaca ratib. Itu minimal jadi bekal Anda nanti. Di dalamnya ada istighfar, di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada sholawat sama Nabi, di dalamnya ada doa kita. Nanti kalau Anda biasa jadi lazim, jadi wirid, insya Allah, ya, permasalahan hidup kelar, nggak ada permasalahan hidup, ya. Kesusahan dikasih mudah sama Allah, ya kan? Keletihan, capek dikasih segaran sama Allah. Oh, sehat. Kayak tadi kita baca, minta sehat kita, minta mati dalam keadaan husnul khotimah, terhindar dari, ya, wabah, terhindar dari fitnah. Masya Allah, ya. Nah ini, jadi selesai kita baca kitab atau bab tentang keutamaan istighfar. Tinggal kita kerjain nih, banyak-banyak baca istighfar. Mulain dari masih kecil, biasain banyak baca istighfar. Nanti kalau udah gede enak,
Kalau udah terbiasa, ya sama nih dengerin. Sama seperti Anda membiasakan sholat jamaah. Nanti kalau Anda biasa sholat jamaah, begitu Anda gak sholat jamaah kayaknya nggak enak gitu. Nah makanya dibiasain. Biasanya nih dengerin nih, makanya kita nanti ada madrasah, ya sekolah diri itu pada bulan Ramadan ini dikit lagi nih. Mudah-mudahan kita sampai umur kita, amin. Ya, makanya kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban, bulan yang akan datang. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ramadan kemarin di sini alhamdulillah. Ya, ada koronata. Tetap terawih. Di tempat lain ada yang nggak terawih, ditutup masjidnya untuk sementara, masjid disegel karena kedatangan koronat. Ya, sekarang kedatangan omnya udah datang. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, sholat seperti biasa. Protokol kesehatan kita pakai Pak. Oh, ada yang nanya, kita pakai protokol kesehatan lah, pakai orang mau sholat kita wudhu. Ya. Hidung yang ada upilnya, ada coronanya dibersihin dulu. Wah, mental. Ya kan? Tangan yang tadi habis megang-megang apa, ada coronanya. Cuci tangan kita sebelum wudu kan. Pas wudu kita cuci tangan, kita basuh tangan kita basuh muka kita. Ya. Makanya kalau dibilang orang di masjid pakai protokol kesehatan. Sebelum lu pakai protokol kesehatan, masjid udah lebih sehat dari protokol kesehatan. Kalau dipakai. Yang khawatir kita ditakut-takutin dulu, takut. Awas lu, sholat di masjid di musola ntar corona, mati. Ya kagak corona juga mati. Orang yang punya corona mati. Ada orang yang kena corona matinya bukan karena kena corona, matinya kena trailer. Iya, masalah mati mah sama. Ya mau corona mau. Yang penting nih dengerin. Kita serahkan, makanya tadi kita disuruh baca apa? Baca, ya, disuruh baca Ratibul Haddad, itu diantaranya kita mencegah untuk kita tidak, ya, terhindar dari wabah, ya, terhindar dari fitnah, terhindar dari penyakit-penyakit lainnya, ya. Kita minta sama Allah. Dari doa yang diajarkan sama Rasulullah, itu doanya diajarkan sama Rasulullah. Kalau dicari, ya, di Kutubut Tis'ah. 9 kitab-kitab hadis dari mulai Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, ya, Ad-Darimi terus sampai Imam Malik, Al-Muwatta'nya itu ada ternyata doa-doa kayak gitu. Makanya ulama-ulama kita ngimpun ini, termasuk Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani ngimpun ini dari ini, ya. Kita udah tinggal make, udah dikumpulin, ya. Ratib sama, udah dikumpulin. Ini dulu Rasulullah pernah baca ini ketika subuh, ketika itu. Ya, kita tinggal ngamalin. Ya, baik. Selesai kita bahas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, amin. Ya Rabbal alamin walaupun hujan. Ya, ini tetap semangat. Banyak yang masih yang hadir. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat tapak kakinya jadi saksi. Ya, wah Allah ini tuh tapak kaki hujan-hujan datang ke musola, mau sholat mau ngaji, ya jadi saksi tuh, ya yang nanti karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, nanti di hari kiamat mulut kita dikunci karena mulut kita sering bohong. Dari mana kamu? Dulu ngaji lah. Padahal dia mau bilang main game, nah, cari wifi gratis, ya. Mulut bohong, tapi besok dia kiamat tutup. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang ngomong nanti, ya, tangan yang ngomong. Bohong, dia kemarin bohong. Ngakunya ke masjid, ngakunya ke musola mau sholat, ngakunya mau ngaji, kagak. Akhirnya jadi saksi juga. Iya, bohong dia. Gitu. Mulutnya nggak bisa. Itu dijelasin dalam surah Yasin. Ya, nah ini.
Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat sehat walafiat, amin. Terhindar dari wabah dan penyakit, dipanjangkan umur kita dalam taat. Orang-orang tua kita dimudahkan rezekinya, amin. Dipanjangkan umurnya dalam taat, ya. Bisa memberikan pendidikan pada kita dan bekal pendidikan pada kita, amin amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya karim wa'afana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ja'al jamana haja jaman marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.